Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى بآثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu hal yang sangat baik buat kita semua. Di tengah kesibukan kita di hari yang padat ini, kita bisa meluangkan waktu untuk tafaqquh fid din yang merupakan kebutuhan rohani kita semua. Banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimat yang bersusah-susah untuk mencari, memenuhi keinginan dunianya, sekedar mencari sesuatu yang bisa mengenyangkan perutnya. Akan tetapi sedikit, sangat sedikit di antara kita yang faham bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Kita selalu perhatian dengan unsur yang satunya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, banyak di antara kita yang lupa bahwa ada satu unsur lagi yang mesti kita kasih makan juga, kasih nutrisi juga, yakni rohani kita. Dan rohani kita enggak makan makanan yang biasa kita makan, jamaah. Enggak minum sebagaimana minuman yang biasa kita minum. Akan tetapi Allah telah menentukan, Allah yang telah menetapkan bahwa nutrisi yang terbaik, yakni nasihat dan petuah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di antara kaum muslimin yang punya penyakit tapi enggak tahu cara berobatnya gimana. Dia enggak tahu, dia enggak sadar bahwa yang berpenyakit bukan tubuhnya, bukan jasadnya. Akan tetapi Allah berikan fi qulubihim marad. Allah katakan pada hati mereka terdapat penyakit. Dan penyakit ini tidak akan bisa diangkat, jemaah. Kenapa? Karena kita enggak tahu bagaimana cara terapinya. Kita enggak sadar bagaimana jalan keluarnya. Padahal Allah telah mengatakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah telah menetapkan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran. Salah satu di antara fungsi Al-Quran syifa, penyembuh, obat. Bahkan dalam ayat yang lain syifa'ul lima fis sudur, obat untuk penyakit yang ada dalam hati-hati kalian. Makanya alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa hadir di tempat ini, di Masjid Al-Ikhlas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mukhlisin, yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini materi yang akan saya sampaikan materi enggak usah terlalu yang berat-berat. Karena ini waktu istirahat. Saya mau tanya dulu, berapa lama Pak ini waktunya? Ayo, berapa lama Pak? Berapa? 1 jam dengan tanya jawab, insya Allah. Ini yang diberikan, nanti saya yang terima berapa menit ya. Nah, alhamdulillah saya mendengarkan juga kabar bahwa pimpinan kita di sini, maksudnya pimpinan bapak-bapak sekalian, menginginkan ada pengajian. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin beliau enggak hadir di sini, saya ucapkan jazahullahu khairan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan. Wa yarfa'uhu wa jazahu Allahu wa zadahu Allahu ilman wa hirsan wa rizqan wa fahman wa thabbatahumullahu ila siratin mustaqim. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga pemimpin yang seperti ini, menjadikan seluruh pemimpin-pemimpin kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di tangan mereka lah ini keluar kebijakan-kebijakan yang akan bermanfaat untuk dirinya atau mencelakakan dirinya. Jadi setiap pemimpin itu memiliki dua sisi. Dia bisa menyelamatkan dirinya dengan amanah tersebut dan juga bisa mencelakakan dirinya dengan amanah tersebut. Makanya Allah membekali kita dengan apa? Iman. Iman yang membuat kita bisa amanah dalam kerja. Iman yang bisa membuat kita bertahan dalam apa? Dalam mengarungi kehidupan ini. Makanya saya doakan terus semoga pemimpin-pemimpin seperti ini itu diperbanyak di negeri kita. Karena pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan jamaah, yang bisa memberikan, ya, memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani bawahannya. Wa jazahullahu khaira. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, doa yang berlipat ganda kepada Allah Subhanahu wa taala atas bapak-bapak bisa hadir, ibu-ibu juga bisa hadir kesempatan kali ini. Saya akan angkat sebuah tema, ya, yang saya nggak akan sebutkan di awalnya, di akhirnya kita akan menyimpulkan sendiri kira-kira temanya apa. Nah, saya ingat sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara makna hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan seorang Muslim itu seperti roda kehidupan. Ya, kadang-kadang seorang itu di atas dan terkadang juga seorang itu berada di bawah. Dan begini pasti semua orang. Mau tidak mau yang namanya manusia, hebat bagaimanapun dia, cakap bagaimanapun dia, pangkat apapun yang dia miliki, kekayaan apapun yang dia miliki, suatu waktu Allah Subhanahu wa taala memutar balik keadaan tersebut. Dan ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim diberikan kekayaan, jabatan, pangkat, nama baik, mungkin kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, siapkah kita bertakwa ketika keadaan itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara kita jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, yang ketika mendapatkan sesuatu dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah membalik keadaannya, maka banyak di antara kita dan tidak sedikit yang bisa bersabar dengan keadaan tersebut. Makanya saya katakan kembali, sampaikan kembali bahwa hidup ini membutuhkan iman. Lihat gambaran orang-orang beriman dalam hadis ini. Bagaimana keadaan orang-orang beriman ketika diberikan keadaan tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Syuhaib radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan keadaan hidup seorang muslim, seorang mukmin. Coba kita perhatikan jamaah. Nabi katakan aneh. Aneh itu orang beriman. Ya, apanya yang aneh? Nabi SAW mengatakan, "Inna amrahu kullahu khair." Setiap keadaannya itu dia syukuri, dia katakan bagus semua. Ya, luar biasa. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak akan seperti ini keadaannya kecuali orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan, "Inna asabatu syarra syakara fakana khairan lah." Lihat, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya apa? Nikmat. Allah berikan usaha yang sukses, pangkat yang cepat naik, Masya Allah, rezeki yang lapang, keluarga yang enak dipandang hati.
dan urusan-urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lah, karena ini keadaan yang terbaik untuknya. Ingat Pak, syukur itu bukan sekedar alhamdulillah. Tidak cukup. Kita dapatkan nikmat, alhamdulillah. Tidak cukup. Kenapa? Orang munafik juga mantap alhamdulillahnya. Paham enggak orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu orang yang beriman dengan apa? Zahir saja. Lihat dalam Al-Quran, Allah katakan dalam surah Al-Munafikun, Allah abadikan nama mereka Al-Munafikun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah katakan, kalau engkau melihat orang-orang munafik, engkau akan takjub dengan mereka, penampilan mereka. Luar biasa Pak penampilannya orang-orang munafik. Ka'annahum khusyubun musannadah. Akan tetapi apa kata Allah? Mereka itu seperti orang, permisalannya itu seperti batang pohon mati yang sandar di dinding. Ada enggak kekuatannya? Enggak ada. Kekuatannya apa? Hilang ketika dinding tersebut pun hilang. Dia sekadar bersandar saja. Dan sebenarnya enggak ada apa-apanya. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia cuma beriman dari sisi penampilan saja. Orang beriman enggak, alhamdulillah, diyakin dalam hati, kemudian diaplikasikan dalam kesehariannya. Makanya kalau kita mau lihat orang beriman, kita beriman, mudah kita lihat. Bagaimana caranya? Ketika kita mendapatkan berita suatu kebenaran, kita amalkan. Lihat Allah katakan ciri khas orang beriman dalam Al-Quran, surah An-Nur. Innama qaulal mu'minin, adalah perkataan, ucapan, motto hidup orang beriman. Apa itu? Ketika datang perintah kepadanya, apa yang dia katakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Makanya enggak mudah jadi orang beriman Pak. Kenapa? Dia selaras kata perkataannya itu dengan amalannya. Dia katakan wajib itu sholat, Masya Allah, dia ikut sholat. Dia katakan wajib itu berpuasa, dia berpuasa. Dia katakan wajib menutup aurat, dia laksanakan. Dia wajib menuntut ilmu dan seterusnya, dia laksanakan. Kenapa? Karena perkataannya itu selaras dengan amalannya. Dan ini ciri khas orang beriman. Makanya kita mudah ukur diri kita Pak. Saya ini beriman atau enggak ini? Ingat apa perintah yang kita tahu dalam Al-Quran. Sudah enggak saya amalkan perintah ini? Sudah enggak saya amalkan ini? Sudah enggak saya jauhi larangan ini? Sudah enggak saya hindarkan ini dan ini? Oh, saya berarti masih belum beriman ini. Belum sempurna keimanan saya. Kenapa? Ada catatan ini, belum saya amalkan. Makanya penting Pak, ketika kita pulang di rumah, kita ada waktu luang, atau memang kita luangkan waktu sengaja sebelum tidur, kita buat catatan. Ketika kita sendiri, istri dan anak-anak telah tidur, kita bangun, kita catat amalan apa yang saya ketahui dan saya belum amalkan. Amalan apa, larangan apa yang Allah saya ketahui dan saya belum mampu hindarkan. Kita cek list. Oh ini kayaknya belum ini. Target, besok saya akan hindarkan ini. Besok saya akan amalkan ini. Dan beginilah hidup seorang mukmin. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Yang kedua, keadaan orang beriman bagaimana? Ketika Allah uji dia dengan sesuatu yang apa? Yang memberatkan hatinya, memberatkan hidupnya, yang memberatkan perasaannya, yang mengorbankan, membuat dia sedih dan seterusnya. Apa yang dia lakukan? Sabar, fakana khairan. Dia bersabar. Dia bersabar dengan kesabaran yang luar biasa. Dan ingat, sabar itu kata Nabi SAW, as-sadafatul ula. Ya, sabar itu hentakan pertama. Saya kasih satu contoh. Kita mungkin bawa mobil, ya, kita bawa mobil dengan tenang, masya Allah, kita zikir-zikir di atas mobil. Tiba-tiba ada pengendara motor yang ugal-ugalan sampai mobil kita keserempet, masya Allah. Ya, pada saat kejadian
kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan aku ganti dengan apa yang menimpaku hari ini. Ini langsung Allah langsung catat sebagai satu orang yang bersabar. Tapi ketika terjadi langsung kita katakan, "Wih, ini kurang ajar ini. Awas kau." Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Bagaimana, Pak? Ada bedanya kan? Lihat, as-sadafatul ula yang dihitung. Kita sudah nggak bisa kejar dia, sudah jauh. Sudahlah, saya sabar aja lah. Ternilai pahala? Iya, insyaallah. Tapi janji ajrahum bighairi hisab, orang sabar itu Pak pahalanya tidak terbatas kata Allah. Enggak ada batasnya, Allah berikan pahala. Luar biasa Pak pahalanya bagi orang yang mau bersabar, tapi sabar yang pertama tadi. Ya? Apalagi kalau kita sebagai atasan ada bawahan. Kita suruh dia, perintah dia. Besok kamu kerja ini dan ini. Siap dan. Besok ternyata dia kerjakan ini dan ini, kemudian dia kerjakan yang lain. Ya, luar biasa kita geramnya, Masya Allah. Kita panggil dia, saya kemarin suruh apa? Oh iya dan saya nggak bisa dan ini alasan ini, Masya Allah. Kita mampu menghukum dia, kita mampu. Kita punya jabatan, kedudukan, punya waktu, kesempatan. Tapi kita ingat bahwa Allah memberikan ganjaran bagi orang pemaaf dan bersabar. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya sudahlah, dia manusia. Besok jangan seperti itu lagi. Besok seperti itu lagi, diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, ya, walaupun kita mampu memaafkan, meluapkan perasaan tersebut. Tapi ini harapan semua bawahan kayaknya. Ya Allah, semoga atasan saya ini betul-betul kena ini. Insyaallah. Dan kesempatan ini bukan cuma untuk atasan, semua kita mampu jemaah. Karena pasti seluruh kaum muslimin dan muslimat itu akan ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang berbeda tentunya. Cobaan yang berbeda. Semakin tinggi iman kita, maka semakin berat juga ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujian, saya yakin kita semua sepakat. Anak SD ya, nggak sama dengan anak SMP ujiannya. Kenapa? Karena ijazahnya juga berbeda. Iya kan? Anak SD dikasih ijazah SMP, nggak mungkin. Kenapa seperti itu? Karena tingkat ujiannya, kualitas ujian itu berbeda. Makanya apa? Allah juga berikan balasan kepada orang-orang yang berat juga, kelas berat juga dikasih. Kelas ringan, pialanya juga kelas ringan. Dan ini seterusnya. Dan begini seharusnya seorang mukmin. Makanya Nabi berikan tips supaya kita mampu seperti orang ini yang Nabi sebut tadi. Ada tipsnya, Pak. Ya, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, kita bersabar. Bagaimana bisa ini, Ustaz? Kalau bersyukur kaya, mungkin bisa, Ustaz. Iya kan? Mau enggak kaya syukur? Bisa enggak? Bisa. Nah, tapi kalau kita diuji oleh Allah kemiskinan, waduh, saya kayaknya enggak siap, Ustaz. Masya Allah. Lihat Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW katakan, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Nabi SAW katakan, kenali Allah ketika engkau sedang lapang. Kenali Allah ketika engkau sedang kaya. Kenali Allah ketika engkau sedang punya jabatan. Jadi kita manfaatkan jemaah seluruh kemampuan yang kita miliki, potensi yang kita miliki saat ini. Kita sebagai atasan A, kita sebagai kepala dinas ini, kita sebagai bapak ini dan seterusnya. Tanda tangan kita masih diperhitungkan. Kan ada begitu kan? Cuma tanda tangan bisa langsung. Cuma sebut namanya, Pak, saya keponakannya bapak ini. Ada kan seperti itu kan? Di jalan lampu merah kita melanggar umpamanya, ditangkap sama polisi yang pangkatnya masih ya, tangkap. Mana STNK? Kok nggak tahu saya? Siapa kamu? Saya ini keponakannya bapak ini katanya. Kenal ya? Oh siap. Sudah jalan. Masih dikenal ketika itu.
Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi SAW? Ta'arraf ilallah. Mendekatlah engkau kepada Allah ketika seperti ini. Ketika engkau mampu mengeluarkan yang batil dengan uangmu. Ada kan yang seperti itu kan? Menang di pengadilan. Karena apa? Fulus yang dia miliki. Dia memang salah, ditentukan salah, tapi dia punya uang. Sekarang begitu kayaknya, uang yang maha kuasa. Subhanallah. Ini saya dapat istilah dari teman ini. Ustaz, dulu itu Tuhan yang maha kuasa, Ustaz. Sekarang uang yang maha kuasa. Masya Allah. Mungkin seperti itu. Nah, ya, mampu dia beli dengan uang. Apalagi dia mungkin sengketa tanah Indan itu. Memang bukan dia punya tanahnya, tapi dia punya uang. Fulus. Akhirnya dia mampu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenali Allah, mendekatlah engkau kepada Allah ketika engkau seperti ini, keadaanmu seperti ini. Ya, orang kaya mendekat kepada Allah, punya jabatan mendekat kepada Allah, tanda tangan yang diperhitungkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Nabi SAW sebutkan, ya'rifka fi syiddah, maka Allah juga akan mengenalimu ketika engkau sedang turun. Engkau punya jabatan, tapi suatu waktu engkau akan pensiun, jamaah. Berapa tahun nih kita kerja? Pangkat yang kita pakai ini, yang kita angkat tiap hari, nggak capek bawa balok tiap hari. Iya Pak. Bahkan saya pernah dulu lucu-lucuan sama teman, nelfon, ya, ditilang. Dia bilang, yang tilang siapa? Bapak ini katanya. Pangkatnya apa? Pangkatnya itu 6 kuning. Subhanallah. 6 kuning. Gimana caranya 6 kuning? 3 di kiri, 3 di kanan katanya. Masya Allah. Saking awamnya terhadap apa pangkat jemaah. Ada orang seperti ini memang. Masya Allah. Nah, ini pangkat tertinggi apa Pak di sini? Sama polisi, bunga ya, bintang, bisa sampai bintang berapa? 1 bintangnya, masya Allah. Makanya kalau kita punya bintang 1, manfaatkan potensi. Kesempatan ini jangan lewatkan. Untuk apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama kita dapat bintang. Kalau bukan kita yang tinggalkan bintang, bintang yang akan tinggalkan kita. Dan akan berpindah kepada orang lain. Dan ini suatu sunnatullah. Seperti yang saya katakan tadi, seperti roda kehidupan. Hari ini singgah di sini, besok singgah di pundak teman. Siapa yang tahu? Makanya apa kata Nabi SAW? Ta'arraf ilallahi fir raqa, ya'rifka fi syiddah. Ketika bintang itu pindah sama yang lain, engkau tidak mungkin dapat 2 bintang lagi, enggak mungkin. Pakai apa? Baju biasa. Ketika ini Allah akan kenali kita jemaah. Allah akan mendekat kepada kita. Allah akan menjadi penghibur kita. Kenapa? Kita dahulunya ingat kepada Allah ketika kita lapang jemaah. Makanya jawaban bagi yang mungkin saat ini kita punya permasalahan belum dikomen oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita selalu ingat sama Allah ketika apa? Susah. Sering kita ngomong jamaah seperti itu. Ya saya sudah usaha juga Pak, tapi mau diapa nggak bisa. Ya tawakal aja Pak. Coba lihat. Kita selalu apa? Pelariannya sama Allah yang terakhir. Buntu jalan, baru ingat Allah. Selama masih bisa usaha, aidu dan seterusnya, halal haram hantam. Nggak berhasil semua. Apa yang dia katakan? Ya sudahlah, saya tawakal aja kepada Allah. Padahal sudah lakukan haram dan halal. Nggak seperti itu orang beriman Pak. Orang beriman di awal usaha, di tengah usaha, di akhir usaha, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita butuh Allah jamaah. Kita ini butuh Allah. Kita ini butuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zakka minkum min ahadin abada. Ini kata Allah nih jemaah.
Kalau bukan rahmat dan karunia dari Allah kepada kalian, tidak akan bisa satupun manusia sekarang ini bisa beribadah kepada Allah. Tahu nggak kenapa kita beristighfar di akhir salat jamaah? Kita selalu katakan astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena kita akui jamaah, kita ini banyak dosa. Nikmat yang Allah berikan itu tidak sebanding dengan ibadah, ketaatan yang kita lakukan. Coba kita bayangkan jemaah, kalau Allah itu seperti pemilik perusahaan, Allah kasih kita sesuai dengan kerja kita, gimana kira-kira? Ayo, sekarang saya mau tanya, ada nggak maksimal nggak ibadah kita kepada Allah? Tidak. Tidak ada yang maksimal ibadah kita jemaah. Dan Allah berikan terus-terus menerus kepada kita. Kualitas ibadah kita yang kita lakukan ini belum sebanding dengan apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi Pak ketika ditegur, lihat Nabi bengkak kakinya salat. Bengkak kaki beliau sallallahu. Aisyah tanya, "Malaka ya Rasulullah? Kenapa sampai seperti ini kau lakukan ya Rasul?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak pantas diriku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Nikmat A, B, C dan terusnya, sampai nikmat yang kita enggak ketahui jemaah. Tapi ketaatan yang saya lakukan cuma sebatas apa yang saya mampu. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita belajar jemaah dari Nabi Yunus alaihi salam. Kita ingat enggak dengan Nabi Yunus alaihi salam? Siapa beliau? Ada yang ingat? Nabi yang pernah ditelan oleh ikan. Ingat kenapa ditelan sama ikan? Karena melakukan suatu kesalahan. Akhirnya Allah hukum beliau. Allah abadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat, surah yang ke-37. Kita pulang ke rumah, buka ayat surah ke-37 ayat yang ke-144. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Yunus alaihissalam ditelan ikan? Beliau katakan apa? Apa doa beliau? Beliau katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat, tidak ada permohonan ampun kepada Allah. Enggak ada apa? Enggak ada minta doa di sini jamaah. Kalau kita kan ya Allah keluarin aku ya Allah, bi Allah selamatkan aku ya Allah. Tapi Yunus tidak. Beliau katakan apa? Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Lihat kalimatnya, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk hamba yang zalim. Dia akui kesalahannya. Makanya Pak, doa rata-rata doa yang paling dahsyat itu ketika kita akui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak tahu Pak dengan aib kita. Orang mungkin lihat kita, Masya Allah ini bapak ini luar biasa baiknya. Tapi kita diketahui oleh Allah jamaah. Allah enggak ada yang innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin lupa dengan janji-janjinya. Allah tidak akan mungkin buta dengan apa yang kita lakukan. Kita ini punya andalan maksiat. Kita punya maksiat andalan jamaah. Yakin ada maksiat yang belum kita tinggalkan. Dan cuma Allah yang tahu. Dan kita pasti malu ketika aib ini diungkap di hadapan manusia. Allah maha baik jamaah. Allah tutupi hal tersebut. Inilah yang dilakukan Yunus alaihissalam. Beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu. 3 kegelapan yang Allah berikan kepadanya. Ditelan ikan. Kemudian apa? Dibawa ke dasar lautan. Kemudian yang ketiga, di tengah malam gelap gulita jamaah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Yunus, sekiranya engkau dulu bukan manusia di antara hamba-Ku yang banyak ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kubebaskan engkau sampai hari kiamat jemaah. Lihat, Allah ingat jasanya Yunus ketika dahulu. Ketika Yunus di daratan, ketika Yunus tidak ditelan oleh ikan, dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala setelah dia merasakan ujian dari Allah. Dia terhimpit, dia terhalang oleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingat dia. Bagaimana dengan kita jemaah? Apa jasa kita terhadap Islam?
Seberapa pantas kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tertimpa musibah, jemaah. Makanya manfaatkan kondisi kita, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita ketika kita juga saat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira demikian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup 1 jam ya.